Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meilan Kartika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Di video kali ini aku mau bikin budgeting untuk bulan Juni 2023. Jadi buat teman-teman yang kebetulan menemukan konten ini dan baru tahu channel ini, bantu subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share-nya agar aku makin semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Jadi setelah sekian lama aku gak bikin konten budgeting, hari ini aku mau nyoba lagi bikin budgeting ya. Dan seperti biasa aku mau ingetin teman-teman, setiap keluarga atau setiap rumah tangga itu pastinya beda-beda keperluan dan kebutuhannya. Jadi di sini aku hanya memberi gambaran saja ya. Selebihnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan di keluarga teman-teman semua ya. Dan seperti biasa aku itu suka membuat budgeting dengan persentase 50%, 30%, dan 20% ya. Dengan catatan yang menggunakan persentase seperti ini tuh penghasilannya atau budgetnya itu lebih dari 3 juta ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kurang dari 3 juta, teman-teman bisa menggunakan persentase 80%, 20% ya. Dan di sini aku mau bikin yang 50 30 20 karena kebetulan budgeting yang aku mau buat itu anggarannya 3 juta ya. Dan di sini untuk 50%-nya seperti biasa aku anggarkan untuk kebutuhan pokok ya. Dan yang 30%-nya seperti biasa untuk hutang ataupun cicilan. Jika teman-teman di sini masih punya hutang ataupun cicilan ya. Dan yang untuk 20%-nya ini aku anggarkan untuk investasi, dana darurat ataupun sosial ya. Jadi investasi di sini itu bisa investasi akhirat ataupun investasi dunia. Kalau investasi dunia itu seperti nabung gitu ya, ikut asuransi ini itu. Dan untuk investasi akhiratnya misalnya kalian mau nabung buat kurban ataupun misalnya untuk umroh, untuk naik haji dan lain-lain. Dan untuk sosial bisa digunakan misalnya untuk infak sedekah yang teman-teman keluarkan setiap bulannya seperti itu ya. Dan di sini itu aku sengaja ya bikin yang seperti ini karena sebenarnya gini ya, sebenarnya penghasilan aku itu tidak tetap, cuman jika dirata-ratakan, bukan penghasilan aku sih ya, sebenarnya penghasilan suami yang dianggarkan untuk kebutuhan rumah tangga itu tidak tetap, kadang gede gitu ya, kadang besar, kadang kecil, tergantung penghasilannya dia, karena dia itu punya pekerjaan tetap tapi juga punya freelance gitu ya, pekerjaan yang gak netap gitu ya. Jadi untuk bulan ini aku mau bikin budgeting yang aku anggarkan itu sebesar 3 juta rupiah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya budget sama seperti aku pada bulan ini yaitu sebesar 3 juta, mudah-mudahan setelah lihat konten ini teman-teman bisa semakin terbuka. Kalau misalnya ada teman-teman yang merasa oh ternyata gaji 3 juta itu atau budget untuk satu bulan sebesar 3 juta itu terlalu kecil. Dan di sini aku mau buktikan kalau misalnya seberapapun penghasilan kita, mau besar mau kecil, kalau misalnya kita nggak bisa memanagenya, tetap itu nggak bakalan cukup ya teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman aku dan aku udah buktikan sendiri,
ketika penghasilan aku atau penghasilan suami aku itu gede ya teman-teman, dan aku nggak manage, jadi aku keluarin seenaknya aja, itu tuh bener-bener boncos di akhir ya teman-teman. Beda dengan halnya kita manage, meskipun penghasilannya kecil setidaknya, ataupun bahkan meskipun penghasilan kita minus, tapi setidaknya kita udah tahu, oh segini minusnya, terus kita jadi punya solusi harus bagaimana untuk menutupi kekurangan itu gitu ya. Dan kalaupun misalnya penghasilan kita gede, jadi kita tahu sebesar apa uang ataupun dana ataupun anggaran yang bisa kita sisihkan untuk investasi ataupun untuk sedekah ya. Nah, di sini aku anggarkan 50% ya untuk kebutuhan pokoknya, yaitu sebesar 1.500.000 karena 50% dari 3 juta ya. Dan seperti biasa kita anggarkan dulu. Yang paling pertama itu belanja bulanan, lalu belanja mingguan, terus yang rutin dan pasti selalu itu listrik ataupun token, lalu beras. Yang selanjutnya di sini aku anggarkan juga untuk pegangan suami, meskipun sebenarnya suami itu biasanya suka punya pegangan sendiri, dan yang dikasih ke aku itu biasanya pure untuk kebutuhan rumah tangga aja, tapi sebagai rasa penghargaan aku ya, karena dia yang punya uangnya, aku selalu anggarkan di sini itu minimal buat bensin dia gitu ya. Kalaupun misalnya dia nggak ambil, alhamdulillah itu bisa dibuat cadangan buat anggaran yang lain gitu ya. Terus di sini juga aku anggarkan untuk jajan anak, karena anakku itu masih balita, jadi kadang masih belum bisa dikasih tahu gitu kalau jajan itu jangan terlalu banyak, jangan gini, tapi minimal bisa diminimalisir kalau misalnya kita udah punya budgetnya gitu ya. Dan yang selanjutnya untuk transportasi anak, ini tuh maksudnya transportasi anak kalau sekolah ya, karena kan suami aku kerja dan aku kendaraannya itu cuma ada satu, itu pun dipakai sama suami kerja. Jadi kalau misalnya kalau berangkat sih dianterin ya sama suami. Nah kalau jemput itu aku biasanya pakai ojek online gitu ya. Yang selanjutnya untuk galon, terus kebersihan dan gas aku juga anggarkan di kebutuhan pokok ya. Dan di sini kita lihat apakah anggaran 1,5 juta, 1.500.000 untuk kebutuhan pokok selama 1 bulan, apakah akan cukup ataukah minus ya. Kita lihat nanti, kalaupun misalnya minus, apakah bisa ada solusinya atau gimana. Dan di sini untuk belanja bulanan aku anggarkan sebesar 200.000, karena aku itu benar-benar belanja bulanannya itu yang dibutuhkan banget gitu ya, seperti tisu kering, tisu basah aku udah nggak beli yang kayak gitu, karena itu bisa pakai lap dan ada solusi yang lain gitu ya. Jadi 200.000 itu benar-benar buat yang penting-penting aja ya teman-teman. Lalu untuk belanja mingguan aku anggarkan 400.000 dengan menu atau meal plan yang udah aku buat sebelumnya gitu ya. Meskipun menunya sederhana, tapi kita harus pinter-pinter membuat variasi menunya biar nggak bosen dan makanan sederhana bisa jadi enak gitu ya. Dan untuk listrik atau token aku anggarkan 86.000 dan lain-lainnya itu ya. Biasanya sih habis 70 ribuan gitu ya, cuman kan biasanya suka ada admin atau apa gitulah, jadi aku lebihin ya gitu ya. Untuk beras, nah di sini aku biasanya kalau di awal bulan belinya 10 kilo, karena tapi kalau dihitung-hitung biasanya aku habis 20 kiloan lah ya kalau sebulan. Cuman bukan apa-apa, biasanya aku udah punya jatah gitu ya dari mama mertua ataupun dari orang tua aku, jadi bukan Thomas sih sebenarnya, cuman ya kan karena ini kan budgetnya minim banget ya, jadi aku cukup-cukupin dulu.
Nah, lanjut untuk pegangan suami, di sini aku anggarkan 300.000 biar jadi untuk bensin aja. Biasanya dia itu 10.000 sehari ya. Untuk jajan anak, nah di sini aku anggarkan 450. Jadi untuk yang gede, karena di sekolahnya itu suka ada snack time gitu ya. Jadi untuk anggaran snack time-nya 5.000 dan untuk jajan di luar sekolah itu 5.000 setelah pulang sekolah gitu ya. Dan untuk yang kecil juga sama 5.000, jadi totalnya 450.000. Dan untuk transportasi anak 200.000. Terus untuk galon kebersihan gas aku anggarkan 100.000. Nah, untuk transportasi anak kenapa 200.000? Karena jam aktif sekolahnya itu cuma 5 hari selama 1 minggu ya teman-teman. Jadi kalau dikalikan 4 minggu itu 20 hari, totalnya 200.000. Nah, sekarang kita jumlahkan saja dan ternyata total dari kebutuhan pokok itu sebesar 1.856.000. Dan benar-benar ini tuh kondisinya minus dan jauh banget minusnya ya. Dari anggaran 1.500.000 kekurangannya itu sebesar kurang lebih 356.000 ya. Nah, sekarang kita cari tahu atau cari akal ya, gimana caranya biar si yang minusnya ini tertutupi. Minimal minusnya nggak terlalu gede, syukur-syukur bisa ketutup semuanya ya. Nah, di sini aku mau anggarkan untuk investasi sama sosialnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari anggaran yang sebelumnya, pastinya yang bisa ditekan itu anggaran di sini ya, di investasi. Nggak apa-apa kita nggak bisa nabung gede, nggak apa-apa kita nggak bisa sedekah gede dulu sekarang daripada kita harus ngutang, yang penting ada aja. Dan sesuai kriteria atau sesuai syariat itu kan minimal 2,5% ya. Jadi aku anggarkan di sini untuk sedekah sebesar 75.000 karena 2,5% dari 3 juta ya. Dan di sini aku juga anggarkan untuk dana darurat. Nah, untuk dana darurat ini dikumpulkannya itu maksimal 3 kali gaji kita. Jadi kalau misalnya gaji kita itu 3 juta ya, kalau misalnya 3 kali jadi 9 juta. Nah, kalau misalnya si dana daruratnya udah terkumpul sebesar 9 juta, kita bisa berhenti mengumpulkan dana darurat ini. Nah, meskipun di sini belum ada anggaran untuk nabung, tapi setidaknya dana darurat bisa disamakan juga dengan nabung ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa ngambil dari situ meskipun belum bisa nabung, misalnya nabung khusus buat biaya sekolah anak atau buat apa gitu ya. Nggak apa-apa dulu untuk sekarang, mudah-mudahan untuk kedepannya Allah kasih rezeki yang lebih dari sekarang ya. Nah, dari anggaran yang tadi kan ya, ini minusnya 356.000 ya, dari yang kebutuhan pokok. Sedangkan dari yang anggaran investasi itu kita punya kelebihan karena dari budget 600.000 atau 20% dari gaji kita, dari gaji aku maksudnya ya, dari gaji suami aku atau anggaran budgeting yang ini, aku masih punya kelebihan ya, 475.000 kan ya lebihnya. Kita kurangi dari minusnya yang dari kebutuhan pokok sebesar 356.000 dan masih ada sisa sebesar 119.000 ya. Nah, ini tuh baru 2 persentase ya. Persentase yang untuk kebutuhan pokok sebesar 50% dan persentase untuk investasi sosial dan dana darurat sebesar 20%. Sekarang kita anggarkan 30%-nya. Berhubung aku tidak punya cicilan ataupun hutang, jadi yang 30%-nya aku anggaran untuk kewajiban yang sudah biasa aku keluarkan setiap bulannya, yaitu untuk kontrakan, untuk SPP anak, dan untuk wifi ya. Nah, di sini untuk kontrakan, karena kontrakan aku itu nggak terlalu gede ya, dan alhamdulillah juga meskipun nggak terlalu gede, tapi aku
anak-anak dan suami nyaman banget tinggal di sini. Jadi kontrakannya nggak terlalu mahal, 455.000 aja sebulannya. Terus SPP anak di sini sebesar 290.000 per bulannya. Ditambah lagi wifi. Kadang ini tuh ya masih banyak yang kontroversi. Kenapa sih pakai pasang wifi segala? Dengan anggaran segitu bisa-bisanya pasang wifi suka ada yang kayak gitu. Tapi berhubung wifi ini aku gunakan untuk jualan online ya, aku biasanya buat live streaming gitu, kadang bikin konten juga kan, untuk edit-edit gitu butuh butuh jaringan internet ya. Jadi ternyata kalau dihitung-hitung itu pasang wifi lebih murah daripada aku harus beli paket data setiap bulannya gitu ya. Nah, jadi anggaran yang 30% itu kan 900.000. Ternyata di sini anggarannya itu lebih ya, jadi 920.000. Jadi minus 20.000. Tapi tenang aja, tadi di atas ya, dari yang anggaran 20% masih ada sisa 119.000. Jadi kita masih punya kelebihan sebesar 99.000. Ini tuh sisa dari total penghasilan atau dari total budgeting yang 3 juta itu. Jadi masih ada sisa 99.000. Alhamdulillah. Nah, ini tuh kita bisa anggarkan lagi untuk apapun sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini yang 99.000 itu bisa kita gunakan untuk pegangan istri ya. Bisa aku gunakan gitu ya, buat apa? Misal buat beli sabun wajah gitu ya. Ataupun misalnya bisa untuk beli perabotan gitu ya. Atau misalnya pingin magicom baru misalnya, tapi nggak ada uang, bisa dicicil, bisa nabung buat beli itu, atau bisa buat sedekah, atau mungkin bisa ditabung, itu juga boleh. Nah, ini dia budgeting bulan Juni. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa, berapapun penghasilan teman-teman, kita harus tetap bersyukur karena ini adalah rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.